Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kanal Media Ma'arif yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ketua Cabang LP Ma'arif KNU Kabupaten Banyumas, Bapak Profesor Dr. Fauzi M. Akil. Selamat sore, Prof. Selamat sore Pak Al-Amin. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak Profesor sekarang sudah fit, bisa bersama-sama kita untuk berbagi informasi dan berbagai pengetahuan berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Dengar-dengar Ma'arif Banyumas akan mengadakan raker ya, Prof? Iya, jadi gini Pak Amin, kita dalam periode kepemimpinan kepengurusan ini ada dua agenda raker. Dulu di tahun 2018 kita mengadakan rapat kerja pertama. Nah ini di tahun ini 2022 kita mengadakan rapat kerja cabang kedua. Nah, yang kedua ya. Yang raker kedua ini menurut saya berbeda dengan raker yang pertama dan istimewa menurut saya gitu Pak Amin. Istimewanya karena kita agendakan rakernya tidak hanya raker dengan para kepala sekolah, tapi juga raker dengan para pengurus BP3MNU se-Kabupaten Banyumas yang kebetulan yang agenda dengan para perwakilan ketua BP3MNU ini sudah terlaksana kemarin pada tanggal 26 Maret 26 Februari 2022. Itu pesertanya seluruh pengurus atau hanya perwakilan? Oh ya, kita hanya perwakilan Pak Amin. Kita hanya mengambil atau mengundang satu kepengurusan BP3MNU itu satu orang ketua atau yang mewakili. Kalau semuanya mungkin nggak cukup ya, karena banyak ya, berapa ya? Ya kan, secara aturan itu kan di dalam Ma'arif itu bahwa di setiap satuan pendidikan itu ada badan penyelenggara pelaksanaan pendidikan Ma'arif NU yang disingkat BP3MNU. Semua sekolah pengurusnya namanya BP3MNU yang itu sebetulnya adalah organ penyelenggara, kepanjangan tangannya yayasan lah begitu, untuk bagaimana bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan bagaimana agar satuan pendidikan Ma'arif baik sekolah madrasah ini bisa berkembang, di mana kita tahu bahwa sekolah-sekolah Ma'arif ini kan lahir dari masyarakat. Elemen-elemen itulah yang kemudian terformulasikan dalam organ penyelenggara namanya BP3MNU. Kalau tadi ditanya kalau diundang berapa, wah ini jumlahnya banyak sekali, karena satu satuan pendidikan ada yang BP3MNU-nya ada yang 15, ada yang 10 gitu ya. Tetapi ini Pak Amin, ada berapa lembaga yang jadi di Ma'arif ini kita punya 201 satuan pendidikan, mulai dari SDMI sampai SMA alias SMK, dan itu semuanya ada BP3MNU-nya. Meskipun aturannya ada satu BP3MNU membawai lebih dari satu satuan pendidikan. Boleh ya? Boleh. Satu kepengurusan ya. Untuk dua sekolah boleh. Tetapi dalam satu wilayah, misalnya kok di satu desa ada MI 1, MI 2, nah BP3MN-nya satu boleh, atau satu MI, satu MTS, satu BP3 boleh. Tapi yang secara umum Pak Amin satu-satu secara umum, meskipun ada beberapa yang satu BP3 dua satuan pendidikan. Nah itu tadi kalau diundang semua
berat ya, memang berat terutama dari sisi yang nggak muat tempatnya juga ya, tempat dan fasilitas Ubo Rampe tentu ini menjadi salah satu yang kita pertimbangkan, karena intinya kan bagaimana ada konsolidasi Pak Amin, konsolidasi, koordinasi, penguatan dan penyamaan persepsi serta penguatan langkah kita untuk menguatkan kerja-kerja kelembagaan agar ke depan ada sinergi, ada kolaborasi antara kepala sekolah dan para pendidiknya dengan penyelenggaranya agar terjadi satu sinergitas. Maka kami sebagai organ induk yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan di NU ini punya tugas untuk melakukan konsolidasi. Dengar-dengar kemarin tempatnya di hotel, Prof. Ya, alhamdulillah. Kaya berarti ya? Iya, kalau bicara kaya kita harus gimana ya? Ya bukan kaya tetapi mampu karena memang sumber daya kita juga memungkinkan untuk itu. Kita kemarin mengadakan di sebuah hotel di Purwokerto untuk tempat agar nyaman dan tentu tempat yang secara teknis memungkinkan, fasilitasnya juga memungkinkan, teknisnya juga mudah dan juga nyaman gitu ya. Ya kita cari tempat yang seperti itu. Tentu bukan persoalan mewah-mewahan lah Pak Amin, karena hotel yang kita carikan tempatnya juga bukan hotel yang kelas atas begitu, tidak gitu, karena memang enggak ya, ini peserta nyaman ya, peserta nyaman dan secara teknis panitia juga mudah, enak melakukan konsolidasi. Kalau di sekolah mungkin sudah biasa ya? Di sekolah biasa, sekaligus untuk menampung segitu dengan parkir yang luas juga tidak mudah Pak Amin. Kalau orang ratusan semuanya bawa mobil separuh aja kan sudah butuh tempat parkir yang lumayan kan, sehingga ini juga menjadi pertimbangan dan fasilitas-fasilitas yang lain yang saya kira panitia mempertimbangkan itu. Boleh nih Prof, di NU, Ma'arif kan ini sekolah NU ya. Ini kan banyak juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh pesantren, afiliasi ke NU. Ini maka termasuk bagian dari Ma'arif, diundang dalam raker ini atau di luar itu? Ya, jadi di dalam NU itu ada dua kategori sekolah atau satuan pendidikan ya. Jadi ada satuan pendidikan jam'iyah dan ada yang dikelola jamaah. Jam'iyah dan jamaah. Nah, yang dikelola jam'iyah itulah yang memang secara organisatoris lahir besar, diinisiasi, diperankan kelahiran dan pengelolaannya langsung oleh struktur organisasi berbadan hukum NU yang kemudian sebagian besar di bawah koordinasi organisasi yang lembaganya namanya LP Ma'arif. Tapi satu sisi ada satuan pendidikan di bawah NU yang dikelola oleh jamaah. Warga NU mendirikan yayasan, contohnya tadi ada di bawah yayasan pondok pesantren atau yang lain. Yang itu juga adalah sekolah NU. Tetapi yang kita undang adalah sekolah-sekolah yang jam'iyah tadi, yang memang secara organisatoris berada dalam pengelolaan langsung formal berbadan hukum Ma'arif NU ya, BHP NU, atau yang kemudian mengafiliasikan diri ya, gitu kan, bergabung untuk koordinasinya, support kegiatannya bersama-sama dengan organ-organ jam'iyah. Itu yang didirikan jamaah ini boleh gabung dengan boleh, sangat boleh, dan kita berharap sebetulnya, dan kita juga mari punya tugas untuk mensupport itu sebetulnya ya. Ya hanya di dalam realitasnya memang ada yang secara proaktif melakukan koordinasi dan secara proaktif juga melibatkan diri dalam berbagai event kegiatan dalam konsolidasi dan koordinasi Ma'arif. Oh, jadi jumlah 201 lembaga itu di luar lembaga yang atau yayasan-yayasan NU yang tidak berafiliasi ya, atau dikelola secara mandiri otonom oleh jamaah warga NU dengan yayasannya masing-masing. Prof, dalam raker tersebut mungkin banyak sekali
materi yang disampaikan, garis besarnya bisa disampaikan materi raker. Ya, untuk penguatan kepada BP3MNO, penguatan terbesarnya adalah karena begini Pak Amin, dalam periode saya ini atau periode kami ini, kita ini targetnya adalah masifikasi atau penuntasan keterbentukan ini apa BP3MNO, karena mengingat dalam kurun waktu semua sekolah sudah punya BP3MNO. Nah, makanya kita awali dengan dari awal periode kami membentuk, terus bergerak sampai kepada titik akhir kita instruksi, kemudian pada titik akhirnya di Raker kemarin ada upaya untuk melakukan checking dan juga ya, kita cek seberapa berhasilkah gerakan kita untuk mensukseskan program periode ini untuk terbentuknya BP3. Alhamdulillah bergerak dengan baik, terbentuk semuanya, dan juga ada yang sudah terbentuk lama, kita pastikan ada reorganisasi secara tepat gitu ya. Dan juga gini Pak Amin, disitulah kemudian kita lakukan pelantikan massal kemarin. Ada yang baru dilantik ini? Ada yang sudah pada tahun 2019, ada yang pelantikannya kemarin saya turun langsung ke bawah. Jadi ada beberapa proses pelantikan massal dulu pernah tahun 2019, tapi itu tahap awal, belum banyak yang terbentuk. Terus kemudian ada pelantikan yang kita lakukan di sekolah-sekolah satuan pendidikan. Contoh yang terakhir kemarin sebelum Raker, saya melantik BP3 di Kecamatan Kebasen misalnya, semuanya di sana di sebuah MI di Kebasen. Lah yang kemarin yang belum itu kita lantik termasuk yang baru-baru untuk menguatkan secara legal formal dan membangun komitmen, karena pelantikan bagi saya adalah satu akuntabilitas publik, yang kedua adalah komitmen spiritual. Orang dilantik itu ada sumpah, ada janji, ada baiat yang disaksikan oleh audien, dan juga ikrar kita kepada Sang Pencipta untuk menjalankan amanah. Ada dimensi sosiologis, ada dimensi spiritual. Orang dilantik kan ada syahadat, ada janji, ada sumpah kan. Nah disitulah ada gerakan. Jadi ada yang mengikat secara sosiologis, sosialnya dilihat orang, secara spiritual ikatan kepada Allah dengan membaca kalimah-kalimah baiat itu, yang saya kira komitmen ini menjadi salah satu materi utama dalam membangun komitmen perjuangan Pak Amin. Ya, jadi materi pertama adalah meneguhkan komitmen berjamiyah gitu kan, berorganisasi agar perjuangan membesarkan sekolah dan madrasah ma'arif ini terkonsolidasi dengan baik. Ini materi yang pertama. Yang kedua adalah peneguhan kembali tentang visi misi dan tupoksi tugas pokok tanggung jawab dari pengurus, karena kita sadari bahwa dengan ragamnya sumber daya teman-teman bapak ibu tokoh yang masuk pengurus ini kan macam-macam, maka kita beri materi dalam bentuk tercetak. Ini loh apa itu BP3, tujuannya, tugasnya, fungsinya, tanggung jawabnya, termasuk periodisasinya 5 tahun misalnya begitu, tugasnya apa, sehingga kalau ada kepala sekolah, kepala madrasah sudah expired sudah selesai kok nggak ada proses organisasi, berarti ini BP3-nya belum jalan. Nah boleh jadi belum jalan karena nggak terlalu concern memahami regulasinya, maka kita teguhkan, kita kuatkan, itu tugasnya panjenengan, itu kan, sehingga nanti diproses, diusulkan ke cabang untuk diberikan SK, misalnya begitu Pak Amin, sehingga ada upaya menguatkan komitmen berjuang dalam bingkai Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk membesarkan ma'arif. Yang ketiga, memastikan bahwa kepengurusan ini adalah kepengurusan yang memang secara formal dilegalkan oleh kita. Makanya kita pastikan sebelumnya semuanya kita beri SK Pak Amin.
Ya, yang belum Jadi kita kalau nggak terbitkan punya- SK. Yang belum punya SK didorong untuk Didorong, kita lewat pengurus MWC kita surati kan untuk memfasilitasi keterbentuknya sesuai dan tingkatannya lah, ada yang ranting, ada MWC, sehingga ini sebetulnya kerja apa ya, kerja kolaborasi antara seluruh elemen di Nahdlatul Ulama. Lembaga Ma'arif itu koordinatornya, tetapi tidak bisa jalan tanpa support dari MWC NU, MWC Ma'arif, termasuk ranting NU di tingkatnya masing-masing. Karena kita tahu bahwa sekolah madrasah Ma'arif kan tersebar di seluruh pelosok, ya, bahkan mayoritas kan di desa, ya kan. Ini yang saya kira momen ini kita kuatkan materi itu. Dan materi yang terakhir adalah tentu kita di situ ada forum gendu-gendu rasa. Curhat ya, tuh. Iya, cara bahasa Banyumas gendu rasa, dalam bahasa ilmiah itu brainstorming, ya, gitu kan, curah gagasan. Makanya di situ kemarin ada masukan, harapan dari pengurus, gitu kan, yang boleh jadi kami pengurus cabang belum tahu apa yang dihadapi mereka, gitu kan, sehingga itu 4 atau 5 poin tadi yang kita stressingkan dalam penguatan atau materi di Raker kemarin yang diikuti oleh perwakilan PP3MNU. Alhamdulillah sudah berjalan luar biasa ya. Ya ini saya kira baru terjadi. Ini berarti memang betul-betul ditata supaya tertib. Kalau dulu kan pengurus masing-masing ya, tidak ada nama PP3MNU, bahkan tidak ada SK-nya. Iya, siapa ya? Sekarang sudah tertib, semua pengurus dilegalkan dengan SK, dilantik oleh pengurus cabang. Ya, karena begini Pak Amin, kita ini kan sekarang eranya sudah era modern lah, era akuntabilitas. Legal formal itu pada sisi tertentu menjadi penting ketika ada sesuatu yang kemudian dibutuhkan untuk kepentingan organisasi. Tentu kita tidak berharap orang bekerja hanya pendekatannya legal formal SK, karena kita tahu banyak orang NU di bawah yang bekerja berjuang untuk NU lillahi ta'ala yang tidak selalu harus ada SK-nya dari Tuhan lah begitu. SK formal dari PC ini lebih kepada tata administrasi agar orang bekerja dengan sistem, aturan, dan juga pertanggungjawaban yang terukur, ya kan. Ini manajemen Ma'arif sekarang sudah modern ya. Ya, mengarah ke situ, kita desain untuk menjadi organisasi modern, Pak Amin. Bukan hanya menata gurunya saja, kepalanya, pengurusnya juga. Ya, karena begini Pak Amin, kita ini kan organisasi sosial ya, lembaga pendidikan masyarakat. Kan ada dua kan di Indonesia kan, lembaga pendidikan pemerintah yaitu negeri, dengan kita labelnya kan S itu swasta, sosial. Maka kekuatan masyarakat ini harus disinergikan. Maka tidak bisa kita mengembangkan pendidikan itu hanya pada sisi internal sekolahnya, tapi supporting sistemnya ini harus kita bangun. Supporting sistem itu ya ada wali murid, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah lokal, dan itu terakumulasi dalam struktur namanya BP3MNU, gitu kan. Yang ini adalah organ penyelenggara, Pak Amin. Yang notabene ini adalah mandat organisasi, inilah pemiliknya ya. Iya, pemilik. Ini yang bertugas nyari guru kepala berarti. Iya, ini yang merekrut, bahkan katakanlah ini sekolah itu mau hidup mati, ini salah satu yang menentukan, gitu kan. Mau bubar mau apa, ini yang nanti dimintai pertanggungjawaban secara organisasi, ya kan. Nah, kepala dengan hadirnya pengurus yang solid ini akan tersupport dengan bagus, karena kepala sekolah ini kita harapkan akan concern menata manajemen internal, penguatan sumber daya pendidik, dan bagaimana kualitas pembelajaran itu berhasil, sementara organ-organ masyarakat, organ-organ penyelenggara ini memikirkan beda sisi lain untuk mensupport kepentingan. Sarpras itu sebenarnya bagian dari BP3. Ya, tanggung jawab BP3MNU
dengan sekolah tentu bersama-sama. Ada kemitraan Pak Amin ya, kemitraan di situ. Termasuk RAB sekolah, sistem penggalian dana ini harus dibicarakan bersama. Nah ini kan kepala terringankan pikirannya sebetulnya. Kalau jadi P3 jalan kepala NJ ya. Ya, tetapi juga ya betul. Jangan sampai, tetapi juga gini, jangan sampai nanti pengurusnya power, kepalanya lemah, tidak boleh, harus bareng sama-sama kuat. Atau sebaliknya kepalanya super power, pengurusnya hanya asal teken misalnya. Ini enggak juga kita inginkan begitu kan. Harus sinergi, ada kolaborasi, ada saling menguatkan. Baik, Prof, tadi sudah bicara tentang raker yang diikuti oleh PP3 MNU. Ya. Kemudian berikutnya ada raker khusus kepala. Oke, ya. Jadi makanya sama atau ada perbedaan? Oke, ya. Untuk raker yang kepala sekolah dan madrasah ini perlu saya sampaikan, semula kita agendakan kan tanggal 2 Maret ya. Kita akhirnya dengan berbagai hal, ada situasi kondisi yang kemudian harus kita rescheduling ya. Akhirnya kita tetapkan tanggal 15 Maret Selasa, tanggal hari Selasa 15 Maret 2022. Ini sekaligus melalui podcast ini sebagai info juga khususnya kepada para kepala sekolah madrasah ma'arif bahwa rakernya tanggal 15 Maret. Tempatnya kemarin untuk BP3 di hotel mana? Mayotel, yang besok di Hotel Cor. Lagi-lagi di hotel ya? Ya, ya kan. Biar tadi nyaman dan ada hal yang fasilitasnya memudahkan untuk panitia mengkonsolidasi. Beda suasana gitu ya. Ya. Nah kalau tadi ditanyakan tentang misalnya orientasi, ya, saya kira orientasi dari raker adalah kita menyampaikan dua hal. Satu, progress report kinerja kita Ma'arif dari 2018 sampai 2021. Kita potret capaian-capaian umum kita. Tentu ini bukan laporan pertanggungjawaban karena tidak ada mekanisme LPJ kepada kepala, tetapi agar kepala itu tahu potret kinerja kita bersama dalam waktu 4 tahun jalan ini sudah seperti apa, kita akan sampaikan. Yang kedua adalah proyeksi-proyeksi penguatan-penguatan bagaimana kita ke depan dengan tantangan dan dinamika global dan regional nasional yang seperti ini. Kita itu nanti harus menguatkan pada sisi apa. Pada titik akhirnya adalah konsolidasi untuk kepentingan penguatan mutu sumber daya sekolah madrasah agar ke depan sekolah dan madrasah ma'arif ini betul-betul mendapatkan trust dan bisa memenuhi harapan masyarakat pengguna gitu ya. Jadi sekarang memang trustnya trennya naik ya. Ya kalau bisa disampaikan jumlah siswa ma'arif ya, ada berapa? Kalau 2018 yang lalu saat awal periode ini, secara kasar saya dulu itu, karena mohon maaf dulu datanya tidak, kalau sekarang kita sudah punya sistem informasi ma'arif Mas, jadi kita bisa ngetik di sana, ngeklik berapa sekarang itu ada 50.166. Ketua Ma'arif sekarang udah berani ngomong, ini data real, 50.166 peserta didik. Ini kan jumlah yang biasa ya? Dan yang membanggakan bagi kita adalah sekarang Ketua Ma'arif sudah bisa ngomong tidak lagi kira-kira. Kalau dulu by data dan valid gitu ya, yang ada di sistem kita. Mudah-mudahan yang diinput dari bawah, operator dari bawah betul-betul valid itu ya. Tentu kalau bicara apakah naik turun selalu ya, karena orang itu kan bergerak ya. Tahun 2018 kita itu punya data angka lagi-lagi kira-kira sekitar waktu itu adalah 37.000. Jadi dalam waktu 4 tahun ini terjadi peningkatan sangat signifikan untuk masyarakat mempercayakan anak-anaknya, putra-putrinya untuk studi belajar di
sekolah ma'arif yang ini juga karena sekolah juga tambah, jumlah sekolah madrasah ma'arif juga terus bertambah di Banyumas. Satu total ya, semua jenjang dari semua jenjang betul ya, tetapi ya kita harus katakan memang paling banyak masih di tingkat dasar ya, SDMI itu paling banyak. Ada 136 ya, 136. Nah, bicara kuantitas ini kan luar biasa. Ini mungkin prestasi juga ada peningkatan, Prof. Ya, secara umum kalau saya lihat ke data-data yang masuk ke kita, prestasi di bidang akademik saya kira bisa kita lihat dalam berbagai event lomba ya. Misalnya di Kementerian Agama itu apa namanya itu? Aksioma ya, Pak Amin paham. Aksioma itu dari tahun ke tahun saya selalu mendapatkan informasi berbagai kejuaraan itu diperoleh oleh anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita termasuk di event-event ada misalnya kompetisi sains apa itu KSN ya, ada nasional, ada macam-macam termasuk di tingkat SMK juga. Kemarin saya lihat ada data juara lomba TBSM apa itu? LKS ya. LKS. Ya, lomba kompetensi siswa juga peringkat awal atas itu nomor 1 dan beberapa ini di Banyumas ini kelihatannya banyak dari dari siswa-siswa ma'arif itu contoh. Di bidang non akademik juga saya kira juara-juara olahraga, seni juga banyak sekali yang dilakukan termasuk gurunya Pak. Pramuka itu di Banyumas ini kalau event-event lomba pramuka ma'arif hari ini selalu disebut termasuk gurunya gitu ya, bahkan ada guru yang juara tingkat provinsi gitu ya. Nah kemudian pernah juga kita Porsema, pekan olahraga seni ma'arif tingkat Jawa Tengah di Temanggung tahun 2019 ya, itu kita masuk juara umum kedua. Ini juga menurut saya tingkat Jawa Tengah juara umum ya, yang selama sekian lama saya kira belum pernah ya, termasuk di event-event nasional kepramukaan juga banyak. Karena kita di Ma'arif ini Pak Amin tidak sekedar mengarah ke akademik, kita dorong non akademik karena kita memahami bahwa potensi anak itu beragam. Ada yang memang memiliki talenta di bidang akademik, itu kita support untuk menjadi sebuah keunggulan khas dari anak tersebut. Tapi juga ada anak-anak yang punya talent di bidang non akademik yang ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai pendidikan kita hanya mengarah kepada satu sisi gitu kan. Kemudian dari jumlah ini kan menunjukkan kepercayaan masyarakat meningkat ke ma'arif. Iya. Dan dari ma'arif sendiri apakah juga sudah memberikan layanan yang diharapkan masyarakat, misalkan profil seperti apa sih yang siswa ma'arif itu profilnya seperti apa? Iya. Yang bisa nanti masyarakat menjadi pilihan. Iya. Bukan hanya menyekolahkan ma'arif karena terpaksa, tapi karena memang karena memang ada jaminan ya. Ya saya kira pertanyaan yang menarik dan jawabannya begini Pak Amin. Menurut saya kalau bicara apakah layanannya sudah sesuai harapan, tentu parameter yang paling mudah diukur adalah kalau dalam dunia pasar kan begini. Kalau pembelinya tetap datang membeli, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memuaskan kan gitu ya. Itu meskipun mohon maaf ini belum pernah saya lakukan riset, tetapi dengan data peningkatan jumlah APK ya, partisipasi kasar ini menunjukkan bahwa ada kepuasan. Tapi tentu kepuasan itu bisa kita buktikan dalam hal satu, kita terus tata betul sistem informasi yang ada di Ma'arif, komunikasi antara pengurus kita di Ma'arif dengan kepala, dengan sekolah, terus kita dorong mekanisme konsolidasi organisasi agar untuk memastikan, contoh di era pandemi kemarin ya, atau sampai sekarang masih ya, di awal-awal pandemi hampir sekolah-sekolah swasta terutama ya di kita Ma'arif dan mungkin di luar Ma'arif juga mengalami ada
apa ya, ya guncangan yang luar biasa. Kita turun untuk memastikan bahwa situasi ini harus kita hadapi secara sungguh-sungguh dan harus tangguh, tidak surut, agar masyarakat tidak lari dari kita karena kita asal-asalan melayani. Dan ini terbukti dengan kreativitas para kepala, para guru, dengan kita support. Pada awalnya misalnya begini, kita adakan pelatihan bagaimana pembelajaran online, Pak. Karena siapa sih yang siap untuk menghadapi itu waktu itu dengan program BDR, Pak? Saya kira di Indonesia semuanya nggak siap. Kita nggak bisa menunggu pemerintah melakukan semua itu. Maka kemudian semua sekolah kita minta ngirim ahli IT-nya masing-masing, kita adakan pelatihan, Pak. Untuk apa? Memastikan agar ada diseminasi yang kita latih ke teman-teman. Ayo bagaimana manfaatkan LMS, bagaimana manfaatkan Google Form, Google Classroom, atau Google Meet atau lain-lain itu kan banyak guru kita, mohon maaf, yang pada awalnya gaptek, Pak Amin, nggak paham gimana ini cara ngajar rekaman, bagaimana manfaatkan WA group dan lain-lain kan, itu luar biasa. Dan alhamdulillah tren yang saya peroleh ketika saya survei turun ke bawah, masyarakat merasakan bahwa ada inovasi, ada gerakan sungguh-sungguh dari para pendidik kita untuk tetap melayani. Ada yang kemudian harus menyiapkan materi untuk dikirim setiap pagi, ada yang kemudian inisiatif bagaimana orang tua di grup-grup dibuat untuk koordinasi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada inovasi layanan dalam konteks yang paling dekat. Ini kan 2 tahun, Pak Amin, ya, 2 tahun pelajaran ibaratnya, ya. Kita berhadapan dengan situasi pandemi, bagaimana penurunan ekonomi masyarakat, bagaimana penurunan hirah anak belajar, karena mau tidak mau di rumah mereka selalu berpegangan dengan HP. Ini kan problem tersendiri. Makanya berbagai upaya terus kita lakukan, termasuk bagaimana ma'arif, betul-betul guru-guru kita latih, Pak Amin. Kita tingkatkan kompetensinya agar lulusannya bagus. Maka profil yang kita harapkan ya jelas, satu, dia pinter, kreatif, tapi juga berakhlak mulia. 3 konsep ini yang kita tekankan. Kreatif, berakhlak mulia. 3 kata kunci ini yang menjadi kekuatan di ma'arif. Makanya untuk pinter, maka gurunya juga harus pinter. Pinter itu kan paham terhadap sesuatu dan bisa mengatasi masalah. Kreatif, mampu mencari solusi atas problem yang dihadapi. Berakhlak mulia ini core bisnis kita. Core bisnis kita itu di sini. Bagaimana anak-anak lulusan ma'arif itu menjadi anak yang benar dan hidup benar, ya kan? Yang betul-betul mengerti kebenaran, tunduk taat kepada Allah dan kepada orang tua, mampu mengamalkan ajaran agama, mampu mewujudkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin, yang pemikirannya tidak radikal, yang toleran, yang moderat, itu loh, Pak Amin, yang tasamuh, yang tawasud. Nah ini yang sesuatu yang betul-betul kita tekankan di ma'arif, sehingga insya Allah lulusan ma'arif tidak akan menjadi ekstremis, tidak akan menjadi radikalis, ya kan? Nah ini yang penting ini. Ya, sekarang kan kondisi bangsa kita lagi ramai adanya Islam ekstremis yang justru mengkampanyekan Islam menjadi tidak baik. Ini ma'arif menjadi bentengnya. Iya. Benteng Islam. Baik, Prof. Terakhir, harapan dari kegiatan raker yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan ini apa saja, Prof? Ya, tentu harapan kepada kita semuanya, terutama di keluarga besar ma'arif, yang pertama, saya punya slogan, punya tagline, ma'arif Banyumas membanggakan. Apa kata membanggakan itu? Membangun keunggulan dengan karya nyata, Mas Amin. Membangun keunggulan dengan karya nyata. Kita wujudkan, semuanya harus berkarya, menghasilkan karya di bidang kita masing-masing. Kalau semua kita yang ada di ma'arif ini
menghasilkan karya-karya besar, karya-karya nyata untuk memajukan dunia pendidikan untuk masyarakat, keunggulan itu akan terwujud. Ini tagline, Pak. Jadi membangun keunggulan dengan karya nyata. Tema raker ya, tema rakernya tentu pada sisi penguatan daya saing SDM dan peningkatan kualitas tata kelola lembaga. Tapi ini menjadi spirit, ya. Spiritnya adalah satu tadi, kita berharap semua kita harus menjiwai konsep membanggakan, bangga bekerja mengabdi di Ma'arif, bangga sekolah di Ma'arif, bangga menyekolahkan anaknya di Ma'arif, bangga memiliki Ma'arif, gitu kan? Bangga dengan karya-karya orang Ma'arif. Makanya untuk menjadi membanggakan, tunjukkan karya nyata kita. Ini yang saya tanamkan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, kepada seluruh stakeholder Ma'arif, tentu kami mohon supportnya, ya, support kerjasama kemitraannya agar madrasah sekolah Ma'arif betul-betul menjadi institusi pendidikan yang membanggakan bagi masyarakat. Jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan memberikan masukan kepada kita. Jangan biarkan anak-anak kita tidak teredukasi dengan baik. Pastikan Ma'arif solusinya. Wah, luar biasa. Terima kasih, Prof. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Fauzi. Beruntung Ma'arif Banyumas dipimpin oleh seorang guru besar, sehingga konsepnya pun konsep besar, tagline-nya jelas, mewujudkan Ma'arif yang membanggakan, membangun keunggulan dengan karya nyata. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan tadi bisa diwujudkan, ya Prof, sehingga Ma'arif Banyumas khususnya ke depan bisa betul-betul menjadi lembaga yang membanggakan. Bangga sekolah di Ma'arif, bangga bekerja di Ma'arif, dan bangga menyekolahkan di Ma'arif. Terima kasih Prof. Fauzi. Para pemirsa media Ma'arif yang berbahagia, demikian wawancara kami dengan Bapak Profesor Dr. Fauzi MAG yang menyampaikan informasi tentang rapat kerja Ma'arif Kabupaten Banyumas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang membutuhkan informasi lanjutan, silakan layangkan saja komen ataupun feedback ke media-media Ma'arif yang ada. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.